Halo sobat teman curhat horor. Hey, balik lagi nih bersama saya Mimin di channel teman curhat horor. So, setelah kemarin kita sempat upload Alice in Wonderland ya. Dan nampaknya teman-teman TCH kurang suka nih dengan hal-hal yang berbau fantasi. Maka dari itu nih kita kembalikan lagi genre awal dari TCH, yaitu horor. Tapi di sini horor bukan sembarang horor nih kawan-kawan. Karena kita akan merecap sebuah film horor dengan sentuhan komedi yang berjudul Goosebumps. Goosebumps kedua lebih tepatnya ya. Film yang dibintangi oleh Jack Black ini rilis pada tahun 2018. Dan film ini juga menjadi lanjutan dari film Goosebumps pertama yang sudah pernah kita upload. Nah, maka dari itu kita nggak usah lama-lama nih intronya. Nah ya, kita ingetin sekali lagi nih, kalau film ini 100% spoiler. Jadi buat kalian yang mungkin kurang suka dengan spoiler, kalian bisa langsung skip manis aja ya. Dan langsung saja kita mulai recapnya. Awal dari adegan film ini kita ditunjukkan sebuah gambaran kota yang bernama Wondercliff. Di kota tersebut, hiduplah seorang wanita yang sepertinya sedang mengirim email untuk masuk ke sebuah universitas. Nah, cewek ini kayaknya bingung nih atau ragu-ragu kayak gitu loh. Terus tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari luar rumahnya dan di balik jendela seperti ada yang mengintainya. Cewek itu akhirnya ngecek dong. Dan pas dibuka, ternyata ada temannya yang sedang memakai kostum. Nah, ternyata guys, malam ini adalah malam Halloween. Lalu si pria ini ngajak si cewek untuk main-main, tetapi si cewek menolak nih, karena ia akan mengumpulkan persyaratan masuk universitas. Setelah itu, mereka ini sepertinya mau berciuman ya. Dan tiba-tiba guys, dari luar emaknya dan adiknya masuk gitu aja tanpa assalamualaikum. Emaknya pun ngusir si cowok yang bernama Tyler. Terus emaknya ini nyuruh si cewek yang bernama Sarah untuk tidur. Keesokan paginya adik dari Sarah, Sonny, sedang mengerjakan eksperimennya yang ya bisa dibilang kurang berhasil guys. Setelah itu Sam, teman dari Sonny, mengunjungi rumahnya dan mereka bersiap untuk masuk ke sekolah. Di halaman rumah mereka, Mr. Chu yang sangat excited sekali dengan Halloween membangun banyak sekali properti-properti yang menyeramkan di rumahnya. Setelah itu si emak mengantarkan anak-anaknya ke sebuah minimarket. Sam dan Sonny menempelkan poster di papan poster, sedangkan si Sarah ngobrol face to face dengan emaknya nih. Mereka berdua ngobrol soal kejadian semalam guys. Lalu emaknya ini nyuruh si Sarah untuk ngejagain si Sonny. Sarah menolak, tetapi akhirnya setelah dipaksa ia pun mau. Seusai dari mall, mereka pun masuk ke sekolah. Nah, si Sam dan Sonny ini lagi-lagi menempelkan poster tersebut di papan. Dan saat mereka memasang, tiba-tiba ada beberapa orang bully atau preman yang mengerjainya. Adegan pun berpindah ke Sarah dan Tyler. Sekarang mereka ada di sebuah perpustakaan dan ya namanya anak muda ya guys, mereka sedikit hahaha bersama. Seusai sekolah, Sam dan Sonny yang ada di rumahnya membuat boneka labu. Sam dan Sonny mendapat sebuah telepon untuk mengambil sebuah barang yang ada di sebuah rumah. Mereka pun berangkat ke rumah tersebut. Nah, ternyata alamat rumah itu adalah rumah angker. Nah, ketika sampai nih, Sam dan Sonny agak bingung guys. Tetapi Sam dengan keberaniannya masuk ke rumah itu. Keadaan rumah itu begitu mengerikan. Bahkan rumah tersebut tidak dikunci. Mereka pun masuk ke dalam dan melihat sekitar. Lalu dua orang itu mulai membersihkan barang-barang bekas yang ada di rumah itu. Tiba-tiba saat si Sonny akan mengambil patung kucing, ia menemukan sebuah tombol rahasia yang membuka pintu rahasia. Dan di dalam ruangan rahasia tersebut terdapat sebuah kotak. Dua orang itu mengambilnya ya. Dan tiba-tiba guys, mereka membukanya. Mereka ini sedikit kecewa karena mereka hanya menemukan sebuah buku yang terkunci. Lalu apa yang terjadi guys? Mereka membuka buku itu, buku milik R.L. Stein. Dua orang yang membuka buku itu tiba-tiba kaget ketika melihat Slappy yang sudah ada di kotak tersebut. Sam dan Sonny lalu melihat sebuah kertas yang ada di kantung Slappy dan membaca mantra yang ada di belakang kertas itu. Awalnya, hal ini tidak terjadi apa-apa. Dua orang itu membawa Slappy keluar dan gak ada angin, gak ada hujan. Si bully datang kembali lalu mengejek mereka. Si bully ini meminta satu kotak barang bekas milik Sonny dan kawan-kawan. Terus si bully ini meminta Slappy dari Sam. Sam menolak, tetapi si bully mengambil paksa. Nah terus guys,
Slappy tiba-tiba malah melindungi Sonny dan kawan-kawannya dengan cara mempelorotkan celananya. Ya, di sini Slappy sudah hidup. Sam dan Sonny kabur dari kejaran si bully. Si bully semakin mendekat. Lalu Slappy dengan kekuatannya menjatuhkan para bully itu dan mereka bingung bukan main. Sesampainya di rumah, Sonny dan Sam langsung menceritakan pengalamannya ini ke Sarah dan memamerkan Slappy. Sarah cuek dengan hal itu dan memberikan pakaian-pakaian kotor untuk mereka. Sam dan Sonny setelah itu lalu bermain PS dan Sarah akan pergi keluar. Ternyata Sarah ini keluar ke klub guys. Lalu ia melihat Tyler. Tetapi ia kaget ketika Tyler berciuman dengan seorang wanita. Sarah pun patah hati dan pergi dari klub itu. Balik ke Sonny dan Sam ya. Mereka berdua menyiapkan properti Halloween-nya. Dan si Sonny mencoba untuk berpresentasi nih soal eksperimennya soal pabrik Tesla ke boneka-boneka yang ada di hadapannya. Nasib baik kurang menerima Sonny nih. Karena percobaannya gagal. Slappy pun tiba-tiba menjadi hidup dan memuji Sonny. Tetapi Sonny biasa aja nih karena ia tahu paling ini cuma prank lah gitu. Tetapi Slappy membuktikan bahwa itu bukan prank dan berkata bahwa Sonny membangkitkannya. Sonny memanggil Sam. Sam datang dan Slappy memperkenalkan diri. Slappy juga mengaku guys bahwa ialah yang melindungi dirinya dari para bully. Sam dan Sonny takjub banget dengan kekuatan dari si Slappy. Nah, si Slappy mulai mengucapkan mantra dan menghidupkan mainan-mainan yang ada di kamar Sonny. Sonny ingin memamerkan si Slappy kepada emaknya, tetapi si Slappy menolak. Mereka bertiga pun akhirnya bermain PS bareng nih. Sarah pulang dengan kekecewaan. Sarah curhat ke mereka berdua. Nah, tiba-tiba Slappy mendengarnya. Sarah pun bergegas untuk tidur. Saat malam hari, Slappy terbangun dari tidurnya. Slappy mencoba membenarkan eksperimen milik Sonny. Dan Slappy membawa obeng masuk ke ruangan Sarah. Entah apa yang akan Slappy lakukan. Keesokan harinya, Sarah di sekolah kaget nih guys ketika boneka Slappy nih ya tiba-tiba ada di tasnya. Sarah lalu memasukkannya ke loker. Tyler pun datang. Sarah yang kadung kecewa dengan Tyler pergi begitu aja dan Slappy menatap Tyler dan melarikan diri dari loker tersebut. Tyler yang ada di ruang panggung kaget melihat Slappy. Slappy pun mulai berbicara ke Tyler nih. Tyler kaget di sini kok ada boneka bisa bicara. Lalu si Slappy menjatuhkan Tyler dari atas karena Slappy tidak suka jika si Tyler ini mengkhianati kakaknya Sarah. Sarah melihat Tyler yang dibawa ke ambulan dan Tyler berkata, itu adalah ulah dari bonekanya Sarah. Sarah ngecek dong ke loker dan memang bonekanya menghilang. Kembali ke Sonny dan Sam. Sonny mencoba mempresentasikan hasil eksperimennya guys. Nah, akhirnya ya, berkat bantuan dari Slappy, eksperimennya dapat berjalan dengan mulus. Ya, tapi nggak terlalu mulus sih. Karena daya atau kekuatan yang ditimbulkan eksperimen si Sonny ini sangat amat kencang. Hingga membuat tembok sekolah menjadi bolong. Sepulang sekolah, Sarah ngomong ke Sonny bahwa boneka yang dibawa oleh Sonny ini punya kekuatan magis. Lalu mereka berdua pun akhirnya jujur ke Sarah. Sarah bertanya ke Sonny, mengapa si Slappy mengejar Tyler? Sonny menjawab nih, ya karena pasti si Slappy ini mendengar keluhan dari Sarah soal Tyler dan ibunya. Mereka lalu teringat nih, ibu. Dan langsung OTW ke rumah untuk mencari ibunya. Di dalam rumah ternyata ibunya ini udah bersama Slappy dan bermain bersama. Mereka bertiga kaget dong. Dan saat emaknya menerima telepon, mereka bertiga menghampiri Slappy dan Sarah menyuruh Sonny untuk mematikannya. Sonny pun membaca kembali mantra tersebut dan Slappy berpura-pura mati. Slappy bangkit kembali dan marah guys. Emaknya yang mengetahui bahwa Sonny merusak tembok sekolah menasihati Sonny dan berkata ke Sarah bahwa ia kecewa dengan dirinya. Sarah dan mereka bertiga pun lari ke kamarnya guys. Mereka kaget nih ketika si Slappy tiba-tiba udah ada di kamarnya juga. Slappy yang kecewa dengan hal itu marah dan mengancam mereka bertiga. Sarah langsung mementung si Slappy dan membawanya ke sebuah hutan dan rawa dan membuang si Slappy. Lalu mereka bertiga nih pergi dari tempat itu. Di mobil mereka kaget ketika Slappy tiba-tiba udah ada di kaca depan mereka. Slappy marah dan memecah kaca mobil itu. Sarah langsung ngerem dada dan si Slappy terpental. Malam harinya nih guys, pesta Halloween dimulai. Para warga Wondercliff memenuhi seisi kota dengan kostum. Sedangkan Sarah dan kawan-kawan menelusuri internet
untuk menemukan petunjuk soal Slappy. Lalu guys, mereka bertiga menemukan sebuah berita tentang satu kota yang dihantui oleh makhluk dari R.L. Stine. Mereka menemukan sebuah petunjuk dari buku itu bahwa Slappy akan membawa Halloween menjadi kenyataan. Slappy sekarang ada di sebuah minimarket. Ia menelusuri minimarket itu mencari sebuah topeng Halloween dan membangkitkan monster-monster R.L. Stine. Para monster itu pun bangkit berkat mantra dari Slappy. Penjaga minimarket yang sendirian tiba-tiba berubah menjadi monster juga guys, karena mereka memakai topeng setan. Lalu para monster itu pun keluar dan mulai meneror seisi kota. Sam yang ada di rumah menyarankan kawan-kawannya untuk menelpon polisi, tetapi Sarah dan Sonny menolak dan menelpon seseorang bernama Dr. Richard Seaver dari perkumpulan R.L. Stine. Sarah pun pasrah dan putus asa. Lalu mereka mengejar si Tommy kembali untuk meminta buku R.L. Stine yang ia ambil. Tommy setuju nih mau menyerahkan buku itu, tetapi dengan syarat mereka sendiri yang harus mencarinya. Lalu tiba-tiba guys, penyihir datang dan menculik si Tommy dan kawan-kawan. Slappy sekarang udah berada di pabrik Tesla. Slappy berniat menggunakan pabriknya itu untuk menyiarkan sihirnya ke berbagai tempat. Sarah dan kawan-kawan sekarang berada di rumah Tony. Sonny dan Sam masuk lewat jendela dan mengendap-endap. Kembali ke Slappy guys. Slappy menyiapkan sihirnya dan membangkitkan alat milik Tesla. Dan benar aja nih, semua boneka dan hiasan Halloween sekarang bangkit semua. Lalu mereka bersiap untuk meneror seluruh kota. Sam dan Sonny sekarang udah menemukan buku itu. Mereka mengendap-endap lagi untuk pergi. Tetapi Sam yang tergoda dengan permen mengambil sebuah permen dan tiba-tiba tangan yang ada di ember itu pun hidup. Sam melemparnya dan permen terjatuh. Tetapi permen itu berubah menjadi beruang-beruang kecil yang hidup guys. Beruang-beruang yang tadinya kecil itu berubah menjadi satu hingga menjadi beberapa beruang besar. Sarah yang ada di luar melihat boneka pengantin tengkorak guys. Sedang si Sam dan si Sonny bertarung dengan boneka jelly itu. Sam hampir aja termakan permen beruang itu guys. Dan tiba-tiba emaknya menelpon dan si Sonny yang tidak was-was terperangkap boneka jelly itu di kepalanya. Tiba-tiba guys, buku R.L. Stine terbuka dan menghisap beruang permen itu. Sonny yang mengetahui kelemahan monster-monster itu akhirnya menolong Sam dan membuka buku tersebut. Alhasil, seluruh permen jelly itu terhisap. Mereka berdua selamat dan berhasil keluar dari rumah itu dengan bukunya. Nah, tiba-tiba nih, di halaman rumah Tommy mereka mendapat serangan dari makhluk tengkorak yang dilihat dari tadi. Sonny yang melihatnya langsung membuka buku dan menghisap monster tengkorak itu. Lalu kita kembali ke skin yang berbeda ya, di sebuah rumah kayu. R.L. Stine yang mengetahui kejadian kota Wondercliff bersiap untuk OTW ke kota tersebut. Nah, emak dari Sonny dan Sam yang berhenti di lampu lalu lintas melihat sebuah prajurit tanpa kepala. Ia tidak takut karena ia rasa itu hanya properti Halloween saja. Monster-monster saat ini mulai meneror seluruh kota dan menakuti para warga. Sarah dan kawan-kawan masuk ke sebuah gang untuk membahas buku tersebut dan cara menghilangkan monster serta melindungi emaknya. Setelah itu mereka melihat keadaan kota yang udah benar-benar kacau. Mereka bertiga berlari ke arah ibunya. Mereka membuat rencana untuk menolong emaknya. Sarah berlari dan mulai membuka buku itu dan menghisap seluruh monster yang ada di sekitarnya. Sam dan Sonny mencoba masuk ke rumahnya, tetapi mereka dihadang oleh monster labu yang tadi mereka buat guys. Nah, singkat cerita mereka pun akhirnya berhasil mengalahkannya. Sarah yang kurang was-was dengan sekitar tertabrak oleh hantu yang mencuri bukunya ini nih. Sarah mencoba untuk mengambil bukunya kembali tapi gagal. Sedangkan ibunya guys sekarang diculik oleh monster laba-laba raksasa yang mengarah ke pabrik Tesla. Monster-monster sekarang sudah mengepung mereka nih. Mereka terkepung dan dibawa oleh tetangganya yang bernama Mr. Chu. Mr. Chu mencoba menyelamatkan mereka. Mr. Chu membawa mereka ke basementnya. Lalu sepertinya ia ini excited banget ya, karena Mr. Chu juga ternyata seorang fans dari Ghostbump. Kita kembali nih ke Slappy. Slappy yang menawan emak dari Sarah tiba-tiba mengucapkan sebuah mantra ke emaknya Sarah. Kembali ke Mr. Chu lagi ya. Mr. Chu emang ya dia bener-bener excited banget nih. Sedangkan si Sarah menyalahkan dirinya sendiri karena ia sempat kehilangan buku itu. Mereka berempat menyusun rencana dan dengan bantuan Mr. Chu mereka berempat berkamuflase menjadi seorang monster.
mereka menyiapkan kostum-kostum yang sekiranya unik. Dan singkat cerita jadilah mereka seperti monster-monster itu. Untungnya guys, monster-monster itu tidak mengetahui penyawaran mereka loh. Karena hal itulah, mereka akhirnya berhasil masuk ke pabrik. Mereka sekarang mencoba menelusuri pabrik tersebut. R.L. Stine sekarang udah sampai di kota cuy. Ia melihat keadaan seluruh kota yang hancur lebur. R.L. Stine juga melihat bahwa Slappy mencoba untuk menulis akhir dari ceritanya sendiri. R.L. Stine OTW ke pabrik. Sarah dan kawan-kawan yang sudah ada di dalam pabrik bertemu dengan Slappy. Lalu Slappy mempersembahkan mereka emaknya yang sekarang udah menjadi sama seperti Slappy, menjadi boneka. Sarah dan Sam marah-marah. Slappy lalu mulai menulis ceritanya sendiri guys. Sarah menyuruh Sam untuk mengatasi emaknya dan menghentikan listrik di pabrik ini. Sedangkan si Sarah memanjat ke atas tower untuk mengejar Slappy. Sarah yang udah di tengah jalan diganggu oleh para penyihir. Sedang Sam dan Sonny akhirnya memiliki sebuah ide dan rencana. Singkat cerita nih, Sarah berhasil naik ke puncak dan mendapatkan buku itu. Sarah mencoba buku itu tetapi gagal. Sarah terpojok dan memberi Slappy sebuah penawaran untuk membebaskan emaknya. Slappy mengambil buku itu yang ternyata palsu. Nah lalu Slappy ditendang oleh si Sarah. Sam dan Sonny yang di bawah merunduk untuk melindungi diri dari listrik dan untungnya emaknya sekarang udah sadarkan diri. Sarah membuka buku itu dengan bantuan pabrik Tesla dan para monster pun akhirnya terhisap. R.L. Stine tampaknya telat, tetapi ya dia nggak terlalu telat juga sih. Ia bertemu dengan para anak-anak dan meminta buku Haunted Halloween untuk diteruskan dan diselesaikan. Lalu pagi hari ini telah tiba guys. Mereka pun keluar dari pabrik itu. Tommy yang baru sadar dirinya senang bertemu dengan Sonny. Sedangkan si Sarah meminta saran R.L. Stine untuk menulis esai kuliah. Dan dengan saran dari R.L. Stine, akhirnya Sarah bisa masuk ke kuliah sedangkan Sonny berhasil mendapatkan piagam penghargaan. Dan ya, akhir dari film ini sangat amat membahagiakan. Tetapi guys, di rumah R.L. Stine yang selesai menulis bukunya kaget melihat Slappy yang tidak masuk ke dalam buku. Ternyata Slappy menulis bukunya sendiri dan mulai menghisap R.L. Stine. Lalu bagaimana kelanjutan cerita ini? Well, pokoknya tunggu terus deh sampai keluar Ghostbump 3. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak cerita ini. Bagaimana sih kalian suka nggak dengan film ini? Kalau misal kalian suka, tulis di komentar ya. Dan kalau misal kalian mungkin punya kritik dan saran, boleh kalilah bagi-bagi sama kita. Baiklah, ya udah sampai kita ketemu ya di konten selanjutnya. Saya pamit dan bye.